Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal kasus Roy Suryo hari ini. Karena Roy Suryo ini bebas, banyak yang kemudian para termol-termol itu kepanasan. Ya, biasalah dalam dunia politik begitu. Ini sangat mengejutkan sekali begitu. Dan tidak hanya itu, bahwa Roy Suryo hari ini ternyata banyak pendukungnya begitu. Mulai dari advokat, lawyer dan sebagainya begitu kan. Ya. Salah satu yang kemudian menjadi komentar yang menusuk di situ adalah Susnu Aji begitu kan, yang melihat bahwa ya Jokowi harus buktikan dulu ijazahnya dong, katanya begitu kan. Nah, ada yang berpendapat, loh UGM sudah menyatakan asli, loh UGM yang dipersoalkan kok, jeruk makan jeruk, itu namanya. Nanyanya bukan kepada Pak UGM, bukan kepada Pak Jokowi. Kalau nanyanya kepada Jokowi dan kepada UGM, jawabannya pasti asli. Asli. Ini yang harus dibuktikan, palsu apa tidak. Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu betul-betul palsu, berarti Pak Resmond CS tidak berkata bohong dan tidak dikatakan mencemarkan nama baik. Wong sesuai keadaan kok. Ya. Tetapi kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu asli, kemudian Pak Roy dan Pak Resmond Dr. Tipa mengatakan itu palsu, berarti dia memfitnah dan mencemarkan nama baik. Oh, berarti Yang jadi persoalan utama adalah ijazah. ijazah ini asli apa palsu, sah apa tidak. Nah, ini yang harus dibuktikan. Tapi bukan polisi yang membuktikan itu. Iya, siapa yang membuktikan? Karena ijazah itu adalah produk administrasi negara yang dibuat oleh pejabat TUN. Siapa pejabat TUN? Pejabat TUN itu adalah pejabat UGM, rektor, dekan, kemudian pembantu rektor, dosen itu adalah pejabat administrasi negara. Dia tata usaha negara. Dia mengeluarkan produk yang namanya ijazah Pak Jokowi. Benar apa tidak itu, asli apa tidak itu, sah apa tidak itu. Nah, kalau ada sengketa seperti ini, diapakan? Harus pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Yaitu yang berwenang mengadili produksi produk daripada tata usaha negara. Yaitu pengadilan tata usaha negara. Oke. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa oh Pak sudah kadaluarsa. Lah, nanti NO. Tinggal mari kita lihat, tanyakan kepada ahli, ngitungnya dari mana? Jangan lalu kemudian mentersangkakan orang, ya, tapi ya buktinya masih belum ada. Ya, apakah ijazah Jokowi ini asli atau tidak? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen sekarang. Banyak yang berkomentar begitu. Dan tidak hanya itu, perdebatan-perdebatan dari ahli begitu kan ya, dari ahli pendukung-pendukung Roy Suryo dengan termol-termol itu begitu. Kalah telak kalau berbicara soal diskusi ya. Kalau berbicara masalah soal debat dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya para termol-termol itu terbungkam begitu. Asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat, Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu. Enggak, Pak Solar, gini Pak.
kalau saya tangkap tadi bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepresidenan, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli bukan. Penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang Ya karena mungkin ya selama ini berbelit-belit ya selama Jokowi berkuasa 10 tahun begitu kan ya ijazah ini belum ditampakkan begitu kan belum dimunculkan kepada publik dan ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari publik kenapa kok tidak dimunculkan kok sebegitu rumitnya ini artinya bahwa Roy Suryo tidak sendirian ternyata ya. Roy Suryo ternyata tidak sendirian ya, mereka banyak berteman, mereka banyak yang mendukung begitu kan ya. Salah satunya juga yang begitu mengejutkan soal Better Suryadi ini juga mengatakan ijazah yang digunakan Jokowi yaitu saat mendaftar menjadi wali kota Solo kabarnya begitu kan ya, kabarnya apa yang disampaikan Better Suryadi ini nampaknya banyak orang yang percaya begitu kan. Kenapa? Karena sejak pendaftaran begitu di KPU begitu ini sekarang ini ya dipertanyakan begitu kan. Saya baru dapat data ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Nah, selama Jokowi menjadi wali kota, dia tidak pernah menyatakan dia orang UGM. Dia tidak pernah sekali. Dan UGM pun tidak pernah menyatakan itu alumninya yang menjadi wali kota. Enggak ada. Selama wali kota Solo. 10 tahun dia menjadi wali kota. Enggak ada sentuhan nama Jokowi. Anda bisa pastikan itu? Iya, saya pastikan. Ketika ditanya sama Mas Taufik, Eko menjawab, ya pakai Dr. Andes. Artinya memang pakai sarjananya yang punya Dumatno. STIE itu. STIE. Nah, mulai muncul nama UGM itu 2012 ketika mau menjadi gubernur. DKI. Nah, disitulah menjadi repot. Sekarang dipaksa-paksakan menjadi UGM. Padahal pada waktu 2005-2010 nggak ada nama UGM. Nah, itu memperkuat kita bahwa di situ ada peran-perannya kawan-kawan. 8 orang itu. Ada ini, ada itu. Widodo pernah hadir di sini. Dipertanyakan ada apa dan sebagainya. Dan saya kira inilah langkah dari Roy Suryo di mana ternyata Roy Suryo cukup memberikan satu statement yang sangat luar biasa. Penemuan-penemuan yang sangat luar biasa kalau ini memang asli, maka kemudian kita dipimpin dengan orang-orang yang kemudian ya saya kira ijazahnya perlu dipertanyakan. Dan tidak hanya itu begitu kan ya, pengacara juga lawyer begitu kan ya. Denny Indrayana juga ingin bergabung ya kepada tim Jokowi, kepada tim Roy Suryo ya. Ingin bergabung kepada tim Roy Suryo begitu sebagai lawyernya untuk membela Roy Suryo. Saya sedang ada di kota Melbourne, baru selesai sidang di Supreme Court of Victoria, Australia. Hari ini saya akan memberikan sedikit komentar atas berjalannya proses pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Di negara sebagaimana Australia, alhamdulillah saya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi di Australia, sehingga bisa membandingkan penegakan hukum di dua negara. Di negara yang lebih demokratis sebagaimana Australia,
kemandirian, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang dijaga dengan sangat teguh. Di negara yang lebih tidak demokratis, sebagaimana negara Konoha misalnya, persoalan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini adalah hal yang sekarang sangat banyak dilanggar. Dan saya berpendapat persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa ijazahnya ini kalau memang asli tunjukkan dulu begitu kan. Ya pihak kepolisian tidak bisa memberikan keterangan bahwa ini asli atau palsu. Yang berhak menentukan di situ kabarnya adalah pengadilan. Ngeri-ngeri sedap ya. Profesor Mahfud MD, Pak Jimli juga mengatakan demikian begitu. Artinya yang pihak menentukan di situ adalah pihak pengadilan begitu. Tapi kenapa Roy Suryo ini kabarnya juga dilaporkan kembali begitu kan? Atas tuduhan apa? Ya, gagal tuduhan pertama ya tiba-tiba mau laporkan lagi begitu. Ada apa ini? Ngeri Mas. Ini para termol-termol mereka sudah mau kekecewaan sudah mulai memuncak, sudah mulai ditampakkan kepada publik. Apa yang terjadi selama ini kepada Roy Suryo memang ya secara penelitian begitu kan ya, karena Roy Suryo meneliti betul bahwa apa yang kemudian ini asli atau palsu ini kan berdasarkan telematika, berdasarkan forensik di situ. Maka temuan-temuan dari Roy Suryo mengatakan 99% ya diduga ini palsu. Tapi nampaknya Jokowi berbelit-belit untuk menentukan itu. Ya mau ke sana ke sini begitu kan, kemari buang-buang waktu. Ya ke pihak polisian melaporkan sana sini, buang-buang waktu. Kenapa buang-buang waktu Bang? Ya karena kita lihat saja bahwa Roy Suryo begitu kan selama ini ya masih belum melihat ya ijazah Jokowi aslinya. Kalau Projo kabarnya sudah. Tapi lagi dipertanyakan begitu kan ya, katanya skenan. Ada yang kemudian mengatakan ini asli dan sebagainya. Inilah pada akhirnya tidak kunjung selesai soal ijazah dugaan ijazah palsu Jokowi ini begitu. Nah, ternyata begitu salah satu juga yang mengatakan mengejutkan setelah foto ijazah Jokowi dicek pakai software ya justru match-nya diduga begitu sama dengan Pak Dumatno. Ini nampaknya ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat begitu. Kalau dulu ya seorang Jokowi kabarnya berkumis begitu, pakai kacamata, tapi sekarang kok nggak pakai kacamata? Ada apa? Ini yang mesti dipertanyakan begitu. Ya ini banyak mempertanyakan soal ini begitu. Nah, salah satunya yang kemudian Roy Suryo ini juga menganalisa foto yang ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo itu yang diunggah oleh petugas Presiden Sandi begitu kan ya, dilakukan menggunakan ya bantuan teknologi error level analisa atau ELA hingga artificial intelligence ya AI yang kemudian mirip ya dianggap diduga mirip begitu dengan dengan Pak Dumatno begitu. Ada apa? Dan orang kan mesti mempertanyakan itu begitu. Kalau toh pada hakikatnya sama ini gimana? Agak lucu memang negara kita ini ya. Kenapa ini kalau misalnya asli atau tidak asli ya kita tunjukkan kepada publik begitu kan ya. Kita tunjukkan kepada publik selesai begitu. Nah, kalau memang Mulyono punya ijazah asli, tinggal tunjukkan aja kepada publik. Dan hasrat untuk memenjarakan Roy Suryo, Rismon, ya, dan Dr. Tifa segera terrealisasi. Betul begitu. Segampang itu. Kalau ingin hanya memenjarakan Roy Suryo, gampang. Tunjukkan aja ijazahnya. Gampang, bos. Kalau ditunjukkan ini asli, maka Roy Suryo bisa saja digugat. Ya, bisa masuk penjara. Tapi kalau toh pada hakikatnya tidak kunjung ditunjukkan ya, terus kemudian masih melalui persidangan
Jokowi sendiri yang rugi. Waktunya rugi, klarifikasi sana-sana rugi begitu kan ya. Pada akhirnya apa yang terjadi Bagus? Apakah tidak capek? Apakah tidak ada kerjaan lagi begitu kan? Kalau hanya ingin memenjarakan Roy Suryo gampang, tunjukkan aja, selesai sudah. ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen sekarang ini begitu kan ya, karena kita tahu bahwa melihat bahwa ini apakah ini asli atau palsu itu bukan ditentukan dari pihak kepolisian tapi di pengadilan, kabarnya begitu ya. Ini ya si Betor juga berkomentar begitu. Banyak sekali yang kemudian diungkap oleh Betor ini begitu. Ini ada yang berkomentar begini. Sejak Jokowi begitu kan, Jokowi sejak muda tidak pernah memakai kacamata. Ini buktinya jelas. Foto yang ada di ijazah adalah foto apakah diduga orang lain? Apakah Jokowi tidak pernah lulus atau bagaimana? Ini salah satunya begitu kan. Bukti-bukti yang kemudian dimunculkan kepada publik begitu. Jadi saya memandang bahwa nampaknya Jokowi sudah mulai ketakutan ya. Sudah mulai ketakutan ini. Kenapa? Karena kita lihat saja ya si Betor saja begitu kan ya, si Betor Suryadi saja juga mengungkapkan fakta-fakta bagaimana soal Jokowi begitu kan ya. Ini ada yang mengatakan juga ini yang benar ini Dr. Andes ya di RS atau insinyur ya. Kuliah 1980 DPTN ternama dan ketika ditanya dosen pembimbing ya bisa 2 dosen ya Kasmojo dan Sumitro. So ketika ditanya KKN bisa 2 kali ya 1983 dan 1985 dan dua tah ini mungkin ya maksudnya ya. Emang di tahun 1928, 80 dan 85 KKN bisa 2 tah. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Sudah membongkar habis-habisan di berbagai media sosial. Nah, salah satu yang punya kekuatan untuk menunjukkan ini maka ya saya pribadi menganggap bahwa seorang Jokowi segera memperlihatkan ijazah aslinya biar Roy Suryo itu ditahan secepatnya. Ya kan? Sebegitu mudahnya. Apakah hanya mau berbelit-belit juga? Apakah ini pengalihan isu atau bagaimana begitu kan? Makanya yang saya katakan tadi, yang rugi juga itu adalah seorang Jokowi, ya. Rugi waktu dan sebagainya. Ya makanya yang saya katakan tadi, rugi waktu begitu kan, ya. Dan tidak hanya itu, inilah yang paling komentar netizen mengatakan begini nih. Kalau benar penyidik ngomong begitu sudah termasuk abuse of power ya, penyalahgunaan kewenangan dan termasuk pengancaman terhadap warga negara. Tapi jika tidak benar itu termasuk fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini salah satu termol-termol yang mengkritik habis-habisan begitu kan ya. Kabarnya Roy Suryo begitu dilaporkan kembali begitu. Ini Pak Prabowo sudah saatnya reformasi kepolisian. Jangan tunda-tunda lagi. Profesor Mahfud MD dan Pak Jimli segera lakukan secara tuntas. Nampaknya sudah dilakukan begitu kan ya. Mudah-mudahan RRT tidak melihat pernyataan dengan yang mengaku pengacara potongan rambutnya ala apa ini. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen bro. Jadi saya kira bahwa kalau toh pada hakikatnya Jokowi mempertahankan dengan pola-pola seperti itu, maka ini akan menjadi bom waktu pada akhirnya. Kenapa? Pertama rugi waktu, yang kedua adalah semakin terpojok. Ya semakin menandakan bahwa kita dipimpin 10 tahun ya dengan kepemimpinan seorang Jokowi, kalau diduga ijazahnya palsu, maka ini bukan tidak mungkin akan diadili habis-habisan. Tapi kalau ijazahnya asli, maka Roy Suryo ini akan dipenjara begitu kan, ya ditahan. Tapi kenapa tidak segampang itu seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya? Ada apa? Bahkan orang berpikir begitu, karena tidak kunjung ditunjukkan ijazahnya, maka kemudian orang berpikir, wah jangan-jangan ini ada apa begitu. Pertanyaan itu sangat sederhana begitu kan. Tapi nampaknya ya kita lihat sajalah geng Solo nampaknya mulai ketakutan ya. Melihat situasi dan kondisi ketika Roy Suryo diperiksa begitu kan. Banyak sekali hal-hal yang kemudian
mendukung Roy Suryo begitu kan ya, mendukung Roy Suryo dan bahkan menunggu sampai di luar begitu, dan pada akhirnya ini mungkin akan mendatangkan Pak Bambang Tri ya, akan mendatangkan Roy Suryo, para ahli dan sebagainya begitu. Ini akan ketahuan nantinya begitu siapa di balik ini semua dan siapa yang memainkan ini semua begitu. Kita tunggu saja. Ya ini sudah memakan korban begitu. Soal dugaan tuduhan ijazah palsu Jokowi ini sudah memakan korban. Salah satunya Pak Tri di situ kabarnya begitu kan. Ya dianggap memberikan memberikan berita bohong ya kepada publik dan sebagainya. Jadi saya kira ini menandakan bahwa Jokowi akan terpojok sendiri begitu. Ya kalau tidak kunjung ditunjukkan kepada publik, ya karena ini segampang itu begitu. Seorang Jokowi tidak segampang itu menunjukkan kepada publik, dan ini akan menjadi catatan penting begitu kan kepada Jokowi sendiri, apalagi nanti lewat persidangan. Wih. Ya, yang penting Jokowi hadir di pengadilan dan jangan kabur. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.